Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewi Khairiah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDI Wali Songo Sragen. Saya akan melakukan pra-observasi yaitu wawancara dengan rekan sejawat bersama Ibu Siti. Iya. Nah, baik kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, look beautiful and fresh. Semangat terus ya Bu. Iya, semangat selalu. Semuanya lancar? Alhamdulillah lancar. Jadi Bu, saya izin melakukan supervisi ya Bu ya. Baik. Tujuannya untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Siti lakukan. Nah, jadi ini bisa dikatakan sebagai langkah awal sebelum Bu Siti melakukan observasi supaya Bu Siti lebih percaya diri, lebih siap menyediakan semua perangkat dan lebih ready semuanya, gitu ya Bu ya. Baik, ini saya ada beberapa pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama itu terkait untuk observasi besok. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Siti capai dalam pembelajaran besok Bu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu tujuannya yang pertama, peserta didik mampu mengamati pengaruh gaya terhadap benda. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Dan untuk tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu membuktikan pengaruh gaya terhadap benda. Dan untuk tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik mampu menyimpulkan pengaruh gaya terhadap benda. Oh baik, tujuannya ada tiga. Yang pertama mengamati gaya terhadap benda. Yang kedua itu membuktikan, berarti ada prakteknya ya Bu ya. Yang ketiga menyimpulkan gitu ya Bu ya. Nah sekarang pertanyaan kedua Bu, area pengembangan. Jadi dalam pembelajaran kan ada area pengembangannya. Nah, area pengembangan yang ingin Bu Siti buktikan itu apa Bu? Area pengembangan yang saya buktikan yaitu proses pembelajaran yang efektif dengan cara penggunaan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang memadukan pembelajaran PSE. Oh gitu, baik. Jadi area pengembangan yang Ibu Siti harapkan adalah memandu proses pembelajaran secara efektif. Dengan cara strategi diferensiasi yang dikombinasi dengan PSE ya, baik. Terus untuk rancangan pembelajaran Bu, kira-kira yang sudah dipersiapkan apa saja Bu? Yang sudah dipersiapkan yaitu video pembelajaran, LKPD, materi ajar, terus ada benda konkret. Jadi untuk perlengkapannya itu Bu. Jadi sudah lengkap ya, ada videonya, ada materi ajarnya, benda konkret juga untuk mendukung. Kemudian ini untuk strateginya tadi gimana Bu? Ataupun urut sintak-sintaknya Bu? Ya, untuk pembelajaran yang saya lakukan itu tadi kan menggunakan strategi berdiferensiasi yang dikombinasikan dengan PSE dan nantinya dari strategi pembelajaran yang saya lakukan itu nanti saya akan membuat sebuah kelompok yang mana kelompok tersebut terdiri dari terdiri 4 kelompok. Ya kan? Terus kemudian dari kelompok tersebut nanti saya menyediakan sebuah masalah. Dengan begitu nanti masing-masing kelompok akan berdiskusi. Dari hasil diskusinya itu nanti akan masing-masing kelompok mempresentasikan dari hasil diskusi mereka. Oh jadi gini, dalam pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Siti pakai nanti kan kombinasi dengan PSE. Nah di situ dalam satu kelas dibikin 4 kelompok ya Bu ya? 4 kelompok. Nanti akan diberikan suatu masalah atau pertanyaan tematik juga untuk merangsang pengetahuan siswa ya. Terus membuktikan macam-macam gaya tadi dengan pengaruh gaya terhadap benda. Setelah didiskusikan dan selesai, itu nanti anak-anak maju mempresentasikan. Nah kelompok lain menanggapi gitu ya. Mungkin dengan itu bisa hidup proses pembelajarannya bisa hidup, siswa saling berkolaborasi ya Bu ya. Baik. Nah sangat bagus ya. Terus kira-kira pelaksanaannya kapan ini Bu? Untuk pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan itu nanti di hari Rabu. Untuk kelasnya yaitu kelas 4. Dan untuk waktunya itu nanti sekitar pukul 10 sampai dengan pukul 11 lebih 10 menit. Oh baik, nanti saya izin bergabung ya Bu ya. Observasi di kelasnya Ibu di kelas 4 besok hari Rabu ya Bu ya, pukul 10 sampai 11.
Oh ya, 2 JP ya Bu ya? Ya, Ya, 2 2 JP gitu. Jadi saya mohon izin bergabung nanti silakan. yang semangat. Ya, semangat Untuk selalu. grogi gitu. Ya. Gitu. Terus baik, setelah kita melakukan prawawancara ini, kira-kira pelajaran apa yang bisa Ibu Siti rasakan dari obrolan kita yang tadi Bu? Nah, dari obrolan saya dengan Anjlingan Usdewi, apa yang bisa saya ambil pelajaran yaitu saya menjadi lebih siap untuk melakukan pembelajaran dan jadi ada gambaran jelas dengan apa yang nantinya saya akan lakukan. Untuk observasinya Ya. Mas ada supervisi gitu ya. Baik, terima kasih Bu Siti Ya, telah meluangkan sama-sama. waktu, ikut berdoa semoga nanti observasinya lancar, anak-anak juga senang, maksimal, kita penggunaan strateginya juga berhasil. Jadi ya Bu ya. Demikian pra observasi bersama rekan saya. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Berikut observasi di kelasnya Usiti Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang solih dan solihah. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, anak-anak, apakah anak-anak sudah sarapan dari pagi dari rumah semuanya? Apakah anak-anak sudah siap belajar hari ini? Baik, sekarang Ustazah minta tolong untuk dicek teman kanan kirinya. Kira-kira siapa ya yang tidak masuk hari ini? Ada tidak? Nah, berarti hari ini masuk semuanya. Jumlah siswa 18. Coba. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, coba Mas Afif untuk yang memimpin ketua kelasnya. Bisa nanti. Baik anak-anak, untuk menambah rasa cinta tanah air kita sebagai warga negara Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Kita menyanyikannya sambil berdiri ya. Yuk semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Sudah siap? Pancasila, aku akan
kalian menggerakkan benda? Dilempar, ada lagi ditendang. Nah, anak-anak, dari pertanyaan Ustazah tadi itu ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu pengaruh gaya terhadap benda. Apa pelajaran kita hari ini? Pengaruh gaya terhadap benda. Betul sekali ya. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, ya, yang pertama, peserta didik dapat mengaitkan pengaruh gaya terhadap benda. Ya. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu peserta didik dapat membuktikan dari pengaruh gaya terhadap benda. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu peserta didik dapat menyimpulkan pengaruh gaya terhadap benda. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Sekarang dikeluarkan alat tulisnya. Sebelum kita masuk ke video pembelajaran, supaya lebih semangat lagi belajarnya, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Video pembelajaran kita. Video pembelajaran yang nanti akan kita tampilkan, ya, itu nanti ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini, itu ya. Nanti dari video pembelajaran tersebut kalian nanti bisa menyimpulkan apa isi dari video pembelajaran yang telah kita lihat ya. Gitu ya. Hai teman-teman, hari ini Pipo, Lula, dan Bol lagi belajar tentang gaya dan gerak di sekolah. Mereka berkelompok untuk mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Ayo kita lihat obrolan mereka.
Bol, nanti sore kita main bola yuk. Wah, mau banget. Pasti seru kalau ajak Papa Tom dan Danang juga. Oh seru ya? Aku kok nggak ngerti ya. Apa keseruannya? Cuma menggocek, mengoper, dan menendang bola. Gol! Sampai bola masuk ke gawang lawan, kita kan bisa dapetin skor. Dan tahu gak sih, setiap kita menggocek, mengoper, dan menendang bola, bola tersebut diberi sebuah gaya Wah, ini baru seru. Tentang gaya dan gerak kan? yang memungkinkan bola untuk dapat berpindah tempat adalah gaya. Tapi kan kayaknya nggak kelihatan. Gaya memang gak kelihatan, tapi akibat dari gaya terhadap sebuah benda dapat kita lihat dan merasakan, seperti menendang. Jadi, kayak itu apa sih? Gaya adalah segala macam bentuk tarikan atau dorongan. Gaya dapat mempengaruhi benda, baik benda yang sedang bergerak maupun benda yang sedang diam. Gaya dapat menyebabkan benda diam jadi bergerak, Bol. Oh, contohnya seperti saat menendang bola, membuka pintu, atau seperti kuda menarik delman kan? Kalau tidak ditarik kuda, delmannya pasti akan diam. Iya, untuk menggerakkan benda diam menjadi bergerak, kita membutuhkan gaya yang cukup. Karena jika gaya yang diberikan tidak cukup, maka benda tak akan bergerak. Contohnya seperti lemari itu. Pasti nggak akan bergerak kalau aku yang mendorongnya sendirian. Akan berbeda kalau lemari itu didorong oleh beberapa orang dewasa. Pasti akan bergerak. Kalau lemarinya didorong sama 4 orang, pasti lebih cepat daripada didorong oleh 2 orang saja ya. Itu kan artinya benda yang bergerak dapat bergerak lebih cepat jika diberikan gaya tambahan. Semakin besar gaya yang diberikan, benda dapat bergerak semakin cepat. Lalu bagaimana kalau kamu menendang bola, lalu aku menangkap bola itu? Kan bola itu akan berhenti, diam saat ditangkap. Iya, itu namanya benda bergerak dapat menjadi diam jika diberikan gaya. Lalu bagaimana kalau waktu aku bermain bulu tangkis? Kok yang main ke arahku kan ditangkis, jadinya akan gerak ke arah lain kan? Begitu juga waktu aku menendang bola dengan keras, lalu ditepis oleh penjaga gawang, bola akan berubah arah. Betul, Bob. Benda bergerak juga dapat berubah arah jika diberikan gaya. Setelah mengenai bidang yang keras, benda juga dapat bergerak berbalik arah atau yang biasa disebut dengan gerak memantul. Gerak memantul dapat terjadi pada bidang datar dan bidang tegak. Ini kan seperti waktu kita melempar bola tenis ke tembok atau dinding. Maka bola akan bergerak berbalik arah setelah kena dinding. Mengayuh sepeda kan termasuk gaya juga toh. Tepat sekali. Saat kaki menekan pedal sepeda, terjadilah gaya berupa dorongan dan sepeda pun melaju. Beda gak sih mengayuh sepeda di jalan yang datar dengan di jalan yang miring? Beda dong. Mengayuh sepeda di jalan menanjak butuh gaya yang lebih besar daripada di jalan yang datar. Semakin miring jalan menanjaknya, makin besar gaya yang dibutuhkan. Berbeda dengan mengayuh sepeda di jalan menurun, gaya yang diperlukan lebih kecil daripada di jalan datar. Semakin miring jalan menurunnya, makin kecil gaya yang dibutuhkan. Bahkan tanpa kita kayu pun, sepeda akan terus bergerak di jalan menurun. Oh iya ya, aku perhatiin nih pada lintasan miring, benda bulat bisa bergerak sendiri loh. Gerakannya berupa gerak berputar sambil berpindah, atau bisa disebut juga gerak menggelinding. Kalau nggak ada yang nahan, benda pasti bergerak ke bawah kan? Betul, jenis gerak ini terjadi di semua bentuk benda, Bob. Benda bulat, benda kotak, atau benda lembaran akan jatuh ke bawah jika tidak ada yang menahannya. Termasuk benda cair juga ya, yang akan selalu bergerak menuju ke tempat yang lebih rendah. Gerakan semua benda cair seperti gerak air disebut mengalir. Contohnya kan air dari atas genting mengalir ke tanah, dan saat kita mandi, air mengalir ke lubang pembuangan air yang biasanya lebih rendah. Balik pulang! Wah, gak berasa udah selesai jam pelajarannya ya. Yuk, kita
kita rangkum dulu apa yang sudah kita pelajari tadi sebelum pulang. Yang pertama, gaya itu dapat berupa tarikan atau dorongan. Lalu gaya dapat mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Gaya mengakibatkan benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, bergerak makin cepat, atau berubah arah. Lalu tentang gerak benda nih, berputar, menggelinding, jatuh, memantul, dan mengalir merupakan jenis gerak benda. Asik! Aku jadi semakin paham nih tentang gaya dan gerak. Sampai ketemu nanti di lapangan bola ya teman-teman. Baik anak-anak, dari video pembelajaran yang sudah kalian lihat, yang sudah anak-anak saksikan, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan atau isi dari video pembelajaran yang baru saja kita lihat? Apa? Gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan dan dorongan pada suatu benda. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan dari suatu benda. Kemudian, apa pengaruh gaya terhadap benda? Tapi apa saja isinya yang terdapat dalam video pembelajaran? Isinya benda bergerak menjadi diam. Kemudian apa lagi? Benda diam menjadi bergerak. Kemudian pengaruh benda, pengaruh gaya terhadap benda. Gaya dapat mengubah arah gerak benda. Itu adalah pengaruh gaya terhadap benda. Sedangkan jenis gerak benda itu bisa bergerak itu karena apa? Jenis gerak benda tadi apa saja? Mengalir, betul sekali. Apa tadi? Memantul, menggelinding, ya? Benda jatuh. Itu ya, itu adalah jenis gerak benda. Baik. Sekarang kita akan melakukan diskusi. Jadi apa yang sekarang saya bagikan KPD-nya masing-masing kelompok. Dari diskusi kita ini kaitannya juga dengan apa? Isi dari video pembelajaran atau materi kita hari ini. Baik, sebelum kita mengerjakan diskusi pada pagi hari ini supaya menambah pengetahuan anak-anak pada materi kita hari ini, Ustazah akan putarkan kembali ya, putarkan tentang materi atau video pembelajaran selanjutnya. Ini ya, pengaruh gaya terhadap gaya adalah yang menyebabkan benda itu bergerak. Kemudian pengaruh gaya terhadap benda yang pertama apa? Menjadi bergerak. Kemudian ini contohnya, contoh dari benda dia menjadi bergerak. Kira-kira apa ya yang didorong oleh anak pada gambar itu? Meja itu dalam posisi diam. Kemudian bisa bergerak itu dengan cara didorong. Betul sekali. Kemudian pengaruh gaya terhadap benda, yaitu gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Kira-kira contohnya apa? Bu? Ya, bola ditangkap oleh kiper. Ini bisa kita tampilkan contohnya seperti ini. Bola yang ditendang atau dalam keadaan
keadaan bergerak kemudian diam dan ditangkap oleh kibar. Kemudian pengaruh gaya terhadap benda selanjutnya yaitu benda diam. Benda dapat mengubah arah gerak benda. Betul sekali. Baik anak-anak, untuk pengaruh gaya selanjutnya yaitu pengaruh gaya terhadap benda yang keempat, yaitu mempengaruhi benda lebih cepat atau lambat. Pengaruh gaya terhadap benda itu membuat benda menjadi cepat atau lambat. Contohnya seperti ini. Sepeda berjalan. Ya, sepeda berjalan dengan lambat bisa diraih dengan pelan. Kemudian sepeda bisa berjalan dengan cepat bisa diraih dengan kuat. Pengaruh gaya mempengaruhi lambat atau cepatnya suatu benda. Kemudian pengaruh gaya yang selanjutnya apa? Benda dapat mengubah bentuk benda. Gaya mempengaruhi benda itu dapat mengubah bentuk benda. Baik, kita akan tampilkan untuk video selanjutnya untuk menambah pengetahuan kita lagi. Kita simak. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Teacher dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita akan kembali melanjutkan belajar bab 3, yaitu pengaruh gaya terhadap benda. Sebelum belajar, anak-anak siapkan terlebih dahulu buku cetak IPA, alat tulis, dan anak-anak bisa buka buku halaman 85. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah menghubungkan jenis gaya, contoh, gravitasi, efek, pegas, listrik, dan magnet, dan gerak serta pengaruhnya pada peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, kalau kemarin kalian sudah belajar tentang macam-macam gaya, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh gaya. Ternyata, gaya dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Pengaruh pertama, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Coba anak-anak letakkan bola pada tanah yang datar, lalu tendanglah. Apa yang akan terjadi dengan bola tersebut? Bola yang diam akan bergerak. Jadi, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Nah, anak-anak, berikut ini adalah contoh pengaruh gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Ketika anak-anak bermain mobil-mobilan, anak-anak menarik mobil, maka mobil yang diam akan menjadi bergerak. Ketika anak-anak mendorong beja yang semula diam, karena anak-anak mendorong, maka akan menjadi bergerak. Begitu juga ketika anak-anak menendang bola, bola yang diam akan menjadi bergerak. Berikutnya pengaruh kedua, benda bergerak menjadi diam. Sepeda yang kamu kendarai akan melambat dan akhirnya berhenti ketika kita mengerem sepeda tersebut. Berarti, gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Contohnya, ketika ada ayam menyeberang, anak-anak buru-buru menekan rem sehingga sepeda bisa berhenti. Begitu juga ketika seorang kiper menangkap bola kemudian berhenti karena dia mengambil pegang menggunakan gaya otot.
rajin beraba. Dia membuat kunci atau vas bunga dari tanah liat. Tanah liat yang semula tak terbentuk akhirnya menjadi bentuk vas bunga yang cantik. Contoh berikutnya, ketika anak-anak memegang kaleng yang sudah penuh, kosong, sudah tidak ada isinya, anak-anak pesan maka kaleng akan jadi berubah bentuk. Yang ketiga, contoh anak-anak bermain plastik menjadi bunga atau bisa juga yang lainnya. Pengaruh keempat adalah gaya mengubah arah gerak benda. Seorang anak mengoper bola ke anak yang lain sehingga arah gerak bola berubah. Melempar bola ke tembok sehingga bola berubah arah. Ini berarti gaya dapat mengakibatkan arah gerak benda berubah. Contohnya, seperti yang terlihat pada gambar, seorang pemain bola sudah membawa arah bola, bolanya sudah bergerak, kemudian dioper ke pemain yang lain. Berikutnya, seseorang atau sekelompok orang yang bermain bulu tangkis, maka sosok akan dioper-oper, arah geraknya berubah arah kayak. Kemudian yang ketiga, ketika seorang supir mengendarai mobil, maka akan berubah arah ketika sopir membelok. Atau kasih, ketika diberikan bola, maka bola kemudian dipukul, arah gerak benda akan berubah, arah gerak bola akan berubah. Ya anak-anak, itu tadi yang kita pelajari hari ini, yaitu pengaruh gaya terhadap benda. Ada 4 pengaruh. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Dan yang terakhir, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Ya, terima kasih. Kalian Baik anak-anak, dari video yang baru saja kita saksikan, kita lihat kira-kira pengaruh gaya terhadap benda itu apa saja? Benda diam menjadi bergerak. Kemudian pengaruh gaya terhadap benda yang selanjutnya, benda bergerak menjadi diam. Kemudian yang ketiga, mengubah bentuk benda. Nah itu tadi ya, pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda menjadi benda diam menjadi bergerak. Pengaruh gaya yaitu mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Kemudian pengaruh gaya yang selanjutnya yaitu gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Baik, sekarang kita untuk menambah semangat belajar kita hari ini, silakan semuanya berdiri. Kita semangat dulu. Berdiri semuanya. Kita sedikit dulu ya, bersama-sama. Semuanya sudah berdiri. buka tutup Bertepuk tangan. Buka tutup tangan di pinggang. Tengok, buka tutup tangan di bahu. Tengok, buka tutup bertepuk tangan. Bulan dulu, sambil tertawa. Dulu, sambil menangis.
kelompoknya. Silakan dipraktekkan. Ada yang mempraktekkan isiannya sudah dibuat. Baik, silakan diisi. Sudah, kalau sudah sekali saja.
Baik teman-teman, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kira-kira untuk yang bertanya, baik silakan. Kemarin saya melihat mobil macet di jalan, kemudian mobil itu ditarik oleh truk. Menurut kelompok 1 apa pengaruh dayanya? Menurut saya, pengaruh dayanya adalah daya bisa Iya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa. Sekarang lanjut presentasi dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan dan diskusi kami. Satu, letakkan bola plastik di lantai, lalu berilah gaya dengan cara menendang ke arah temanmu. Apa yang terjadi? Benda diam menjadi bergerak. Strategi. Setelah bola menggelinding ke arah temanmu, hentikan bola tersebut menggunakan kaki temanmu. Apa yang terjadi? Benda diam menjadi bergerak. Oke, terima kasih. Di kelompok 2
mengubah bentuk benda. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengaruh gaya terhadap benda dapat mengubah arah gerak benda. Itu ya. Baik, sekarang anak-anak kerjakan untuk asesmen. Kita ya, silakan dikerjakan untuk kemampuan belajar kita, belajar pemahaman materi hari ini. Silakan anak-anak kerjakan. Silakan ya dikerjakan untuk pemahaman anak-anak terhadap materi hari ini. Silakan dikerjakan untuk KKD-nya. Silakan dikerjakan KPD-nya. Pemahaman anak-anak terhadap materi hari kita hari ini.
Iya, sudah. Ya, selesai semua ya. Baik anak-anak. Ya. Pada pembelajaran hari ini, yaitu ya, bagaimana perasaan anak-anak pada hari ini. Pada pembelajaran bagaimana perasaannya? Senang. Apalagi? Senang dan gembira. Oke, luar biasa. Terus, apakah kalian semangat belajarnya hari ini? Semangat. Boleh tepuk semangat sekali lagi? Ya, bersama-sama. Tepuk semangat. 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 Oke. Meskipun sudah dilatih baru masih semangat ya. Terus, apakah ada kesulitan anak-anak dalam pembelajaran kita hari ini? Jadi sudah paham semuanya ya tentang materi pembelajaran kita hari ini ya. Pembelajaran kita hari ini yaitu pengaruh gaya ya. Semuanya sudah memahami ya. Betul ya? Ya, untuk pembelajaran kita selanjutnya yaitu nanti adalah pada bab selanjutnya kita nanti akan belajar tentang jenis-jenis gaya gitu ya. Nanti silakan nanti di rumah untuk dipelajari untuk materi kita selanjutnya. Baik anak-anak, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, ya, baik, semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri. Kita sama dulu ya. Ingat, kita sedikit bersama-sama dulu ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tahan ditinggal ekor. Buka tutup, buka tutup. Tangan di bahu ekor. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa, digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil menangis, digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil teriak, digulung-gulung, digulung-gulung.
Terima kasih. Ya. Baik anak-anak, itu ya. Jadi refleksi kita hari ini yaitu perasaan bagaimana perasaan anak-anak dalam pembelajaran hari ini. Bagaimana? Senang. Apakah ada kesulitan dalam pembelajaran kita hari ini? Tidak. Oke, berarti semuanya sudah memahami. Itu ya. Baik. Untuk pembelajaran kita selanjutnya, nanti kita akan masuk pada materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis cahaya. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa bersama. Silakan Mas. Untuk ketua kelasnya yang memimpin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ya, sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian observasi di kelasnya Bu Siti Lestari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewi Khairiyah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDI Wali Songo Sragen. Bersama teman saya Ibu Siti, kami akan melakukan pasca observasi, wawancara pasca observasi dengan rekan sejawat. Tujuannya adalah untuk mengobservasi jalannya pembelajaran yang telah kami lakukan kemarin. Baik, sebelumnya mari kita sapa Bu Siti. Assalamualaikum Bu Siti. Salam Bu Dewi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Udah sarapan Bu? Alhamdulillah Sudah. Alhamdulillah ya Bu ya, kemarin observasi berjalan dengan lancar. Durasi waktunya juga tepat 70 menit. Nah, izin bertanya ya Bu ya, terkait observasi yang kemarin. Nah, kemarin bagaimana Bu perasaannya ketika saya bergabung di kelasnya Bu Siti gitu? Bu Siti gimana? Perasaannya yang dirasain gimana? Perasaannya sih awalnya ketika mau melakukan proses pengambilan video pembelajaran itu ya awalnya mungkin deg-degan ya karena butuh persiapan juga, dan alhamdulillah ketika sudah pelaksanaannya ya sudah dari awal sampai akhir alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan dengan adanya dengan ikut mengobservasi dengan ikut di dalam kelas, dan itu sedikit juga sangat membantu saya juga dalam pelaksanaan proses pembelajaran atau dalam pengambilan video pembelajaran kemarin. Jadi pertamanya deg-degan, terus lama-lama juga tenang ya, bisa terlewati gitu. Baik, sekarang konfirmasi Bu untuk lembar pra observasi kemarin yang kita lakukan hari Senin. Tujuan pembelajarannya ada 3 ya Bu ya, yaitu peserta didik mengamati pengaruh gaya terhadap benda. Yang kedua, peserta didik itu membuktikan pengaruh gaya terhadap benda. Yang ketiga, peserta didik menyimpulkan pengaruh gaya terhadap benda.
Dan selama proses observasi itu semua tersampaikan. Ya, di awal itu disampaikan ke anak-anak ya, Bu Siti. Nah, terus adapun area pengembangan yang dicapai kemarin, saya menunggu. Area pengembangan yang saya capai kemarin dalam proses pembelajaran yaitu efektif. Di sini saya menyiapkan ada modul ajar dan juga alat praktek serta diskusi kelompok. Setelah diskusi ada presentasi dan alhamdulillah semua rangkaian kegiatannya itu berjalan dengan lancar. Adapun area pengembangannya yaitu dalam proses pembelajaran yang efektif dengan menggunakan strategi diferensiasi dan PSE. Oh iya gitu, berarti diferensiasi dan dikombinasikan dengan PSI gitu. Nah selanjutnya itu strategi sudah, area pengembangan sudah. Nah ini lembar catatan percakapan praobservasi itu adalah catatan refleksi guru. Jadi ini sekalian saya menyampaikan terkait observasinya Bu Siti kemarin alhamdulillah lancar. Terus kemarin untuk rencana tindak lanjutnya Bu, kedepannya untuk perbaikannya? Untuk tindak lanjutnya untuk kedepannya mungkin kalau ada proses pembelajaran dalam pengambilan keputusan ada kekurangan ya nanti untuk kedepannya bisa melakukan proses pembelajarannya lebih baik lagi, lebih dilengkapi lagi untuk untuk bagian media-media ajarnya atau mungkin alat-alat bahan atau yang untuk mendukung dalam proses praktek. Iya. Percobaan ketika pelaksanaan pembelajaran. Iya, sama itu. Ini kan topik percakapannya. Tercatat gini. Sama itu Bu, ketika presentasi itu kan ada beberapa siswa yang ngobrol sendiri. Iya. Nah, situ fokus ke yang maju, tidak ada yang salah melengkapi. Kekurangan juga ya. dari proses pembelajarannya. Yang nanti mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa saya perbaiki lagi. Yaitu terima kasih juga atas evaluasinya. Jadi dengan begitu kan ada evaluasi dan ada nanti perbaikan juga ya baik. Jadi rencana tidaknya juga ada depannya mau bagaimana, baik melengkapi sarana prasarananya maupun pembelajarannya kan sudah bagus Bu, sudah lengkap ya. Dari video PPT, benda konkret ada lagu juga ya. Ice breaking itu mampu memberi penyemangat untuk anak. Motivasi anak supaya tidak bosan, tidak fokus. Maksudnya tidak bosan juga mereka tidak jenuh karena adanya ice breaking juga mereka bergerak bernyanyi bersama. Terus itu saya juga senang waktu ada lagunya itu yang mendukung materi ya. Jadi nanti mempermudah anak untuk menghafal ya. Gitu. Baik Bu Siti, mungkin itu yang saya tanyakan dalam pasca observasi. Secara keseluruhan sudah bagus, hanya sedikit yang mungkin perlu diperbaiki lagi. Harapannya kedepannya lebih baik semua dan Bu Siti bisa melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Semua aspek gaya belajar murid terpenuhi, anak-anak juga happy dan kita menjadi guru hebat. Mungkin itu dulu Bu Siti. Terima kasih Gi atas waktunya. Sehat-sehat. Terima kasih Gi. Semoga kita kedepannya lebih baik lagi. Anak-anak bisa lebih baik lagi. Demikian wawancara percakapan pasca observasi yang saya lakukan dengan Bu Siti dan ada Bu Tutik selaku pembimbing praktik. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.